Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya, jumpa kita bersama lagi dalam podcast Sigma. Dan kali ini setelah sekian lama vakum, Pak Co. Jadi sebenarnya kemarin karena saya ada studi, jadi cukup lama kita vakum ya. Dan untuk kali ini seperti yang teman-teman sudah baca dari flyer yang kita sebar ya di mana-mana, kita akan membahas seputaran komunitas motor dan lalu lintas. Untuk kali ini bintang tamu kita ini ada berdua ini, bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Oh, yang sana Om ya. Khusus di komunitas motor panggilnya Om, Pak Cok. Iya, Om. Biar lagi masih muda ya. Di sini ada Om Deddy Harnes sebagai ketua YNCI Luk Banggai Chapter. Apa kabar Om Deddy? Alhamdulillah. So selesai barokah tadi. Keluar suara ini? Ada. Alhamdulillah, Pak. Berapa batang? Satu saja tadi ya? Hampir berapa batang saya Pak Aco. Oke, yang berikutnya adalah Kanit Kamsel Satlantas Polres Banggai, Bapak Aibtu Saripudin MB. Siap. Agak kaku saya mau baca ya, biasa terus panggil Kakak Pas ya. Kakak Pas ya. Oke, apa kabar Pak Cok? Alhamdulillah, kabar baik kan. Kabar baik ya. Sempat saya lihat giat terakhir ini dengan apa tuh ya? Di kampus kayaknya itu Amik Nurmal. Oh, siap. Betul ya? Benar. Itu sosialisasi kegiatan apa itu, Pak Cok? Pemberian materi ya terhadap peserta ya, khusus mengemudi yang dilaksanakan oleh LKP ya, LKP Next. Oke. Oh, luar biasa ya. Memang saat ini kalau ngelihat ini bicara Satlantas, pokoknya ada Pak Aco pokoknya ya. Di mana-mana Satlantas. Tapi yang dikenal sama Pak Aco. Iya, siap. Tapi dikenal baik. Iya ya, kenal baik. Dikenal lebih orang baik. Ini kita akan membahas seputaran komunitas dan lalu lintas. Kita tahu bersama ada banyak komunitas di LU, komunitas motor. Itu dari teman-teman di YNCI atau Yamaha NMAX Club Indonesia. Itu baru di komunitas NMAX saja Pak Cok cukup banyak. Siap. Ada YNCI, ada teman-teman dari NRXR, apalagi ya YNCI. Om, pecahan ya. iya, yang NCI. NRXR. Ada yang Iya, apa? EBC, iya, Imo. Terus IMO dan lain-lain pokoknya ya. Iya, banyak. Belum komunitas motor lain kayak Sony, komunitas CBR, komunitas Fortuner. Oh, beda itu ya? Iya. Mobil itu Pak. Iya. Ya pokoknya ada banyak komunitas gitu di Kabupaten Banggai. Dan kita juga tahu bersama bahwa komunitas ini sering dijadikan pelopor ya, boleh dibilang ya. Boleh. Sebagai contoh untuk keselamatan. Kalau Pak Cok sendiri melihat komunitas motor di LUK yang begitu banyak itu gimana Pak Cok? Tadi katanya Kapasnya ini. Oh iya betul. Saya tukar ini Kapasnya. Gimana? Oh, iya. Kalau lihat fenomena komunitas di LUK yang tumbuh dan cukup banyak ya. Iya, jadi saya jawab ya. Iya. Oke. Izin Pak Deddy ya, mungkin termasuk masyarakat Kabupaten Banggai yang melaksanakan atau yang sekarang lagi nonton ya, live ya. Iya. Live apa namanya? Kita di live streaming ada di beberapa tempat Pak Aco. Jadi salah siap. satunya yang kita gunakan ini selain di halaman Sigma Podcast, kita juga live di fanpage Kabupaten Banggai. Jadi siap. ada masyarakat Kabupaten Banggai ini lagi nonton ini di luar daerah sana. Oke ya, saya jawab tadi ya. Siap. Jadi perlu saya tegaskan ya secara mendetail saja. Jadi mungkin kalau saya melihat ya komunitas motor yang ada di wilayah LUK ya Kabupaten Banggai, tentunya kita harus prihatin dalam arti dengan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat ya, terkhusus kaula muda, termasuk juga kaula yang tua. Oh iya betul ya. Jadi om-omnya seperti Om Deddy. Jadi tentunya dengan adanya komunitas begini ini saya rasa ini salah satu bentuk apresiasi dalam arti bisa kita kategorikan sebagai positif begitu ya. Karena dengan adanya perkumpulan komunitas di situ kita bisa berbagi dalam arti berbagi pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan aktivitas lalu lintas. Betul. Nah, lanjut? Iya. Lanjut Pak Cok, kita dengar ini. Pokoknya 3 SKS ini. Iya. Jadi komunitas yang ada ya, beberapa yang ada di Kabupaten Banggai ini, saya lihat ada pun yang terpecah ya, seperti yang Kak Andi tadi sampaikan.
Yang kemarin YNC itu terbagi berapa ya? Tadi dia? Tidak pecah ada orang. Oh, tidak pecah. Iya, Cuman, buat bentuk baru ya. Untuk baru. jadi bentuk memang kami juga agak kewalahan ya dalam pendataan, tapi kami terus mendata, merekrut dalam arti komunitas yang ada di Kabupaten Banggai. Iya. Nah, mereka ini adalah termasuk masyarakat ya yang terorganisir. Jadi kami bisa Kami bisa rangkul dengan Iya. para komunitas ini, dan disitulah tempat kami untuk melakukan edukasi, sosialisasi, dan tentunya mengajak kepada komunitas yang ada di Kabupaten Banggai ini untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Iya. Kenapa Dedi? Bisa tuh. Oh, tidak bisa. So paten itu. Sampai di hidung nih. Tidak, pas di sini. Bacok punya pas di bawah gini. Dari tadi dia boleh lihat di video, dia lihat kayaknya sampai di sini ini. So tidak bisa. Oh, tadi ya. Oke, Dedi, kan ini tadi Pak Jo sempat menjelaskan bagaimana komunitas di LUK kan. Dan kita tahu YNCI sudah cukup lama, dari tahun 2000 berapa? 2019. Wow, jadi banyak juga ya anggota ya. Sampai sejauh ini kalau YNCI sendiri bagaimana hubungan dengan Satlantas Polres Banggai? Atau dengan lalu lintas lah seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hubungan kita dengan Satlantas Polres Banggai selama masih ada Pak Aco itu dari dulu bagus-bagus terus. Bagus ya? Ya karena Iya. apa? Siap. Pak Aco selalu melibatkan. Iya. Jadi kalau ada giat-giat yang berhubungan dengan lalu lintas pasti diundang. Iya, betul. Diusahakan agar kita terlibat. Betul. Terakhir itu ikut kegiatan apa itu? Kalau saya tidak Ada salah apa itu, Pak? di Lalong ya, di Kilo 5 kalau tidak salah. Sosialisasi atau Masalah kali ya, kalau nggak salah itu operasi Patu ya, operasi Oh, Patu. Oh Itu iya, termasuk betul juga betul. Hari Pendidikan Nasional kalau nggak salah kemarin. Kalau tidak salah yang dikirim Antefani itu. Kan yang dikirim Oh iya yang di di muka Gelora. di Geraha di Yang terakhir bukan di Kilo 5. Di Geraha. Oh iya, ya, operasi Patu itu. Iya, Operasi betul, Patu. di Geraha. Pak Aco ingat itu barang dua. Iya. Iya. Dikirim anti terbaik. Iya, Iya. NCI. Sekarang sukanya yang terbaik. Oh, banyak ya. Lewat yang dua itu berarti ya. Lewat nanti mau dikirim lagi. Kalau begini nanti dikumpul lagi kan ya. Nanti dikumpul lagi. Aman, NCI aman ya. Tapi nanti orang ini apa? Mau kerja sama bareng toh dengan Mm-mm. Pak Aco buat sosialisasi. Iya. Iya. Kan nanti tinggal apa? Tinggal menyurat atau tidak? Oke. Tinggal siap. berkomunikasi mungkin ya. Siapa tahu kita mau buat kegiatan begitu, caranya bagaimana? Iya, Iya. betul. Iya, jadi nanti tetap mungkin dari Om Deddy koordinasi ke satu lalu lintas, termasuk juga lebih baik kalau nyurat ya, supaya pimpinan kami juga mulai dari Kapolres, Kasatlantas apa bisa mengetahui untuk giat-giat kami di luar. Oke, siap. Sebelum Sebelum yang bagian menyurat. Iya. Oh, pas-pas ya. Iya. Sebelum kita lanjut, kita sebenarnya ada tamu di luar lagi menunggu, kasihan Oh, Pak siap. Aco. Silakan. Tadi dia jual sampai motor. Silakan. Dia jual. Saya, Pak. Ada Om Mawan di luar. Tunggu ya teman-teman, kita break sejenak. Oke. Om Gomez buka pintu di komen di
Oke, baik, kita lanjutkan kembali podcast kita. Tadi ada break ya, karena ada bintang tamu spesial ya. Di balik layar pokoknya yang punya YNCI kayaknya. Ya. Oh Tuan, tidak, memang DP tidak boleh, DP Tuan. Tolong baca salam-salam dulu ini, kakak pasnya, Om Deddy. Ini dari ada Om Wawan Aulia. Ini kayaknya saya kenal ini. Saya kenal. Tadi saya baru lihat ini. Masih ada kue bolu habis Om. Iya banyak ya. Dari Fenli Jiba, cepat sejak mulai. Ini siapa ini Fenli Jiba Om Epet. Oh, up. Oke. Om Gomis buka pintu sudah ya. Kenapa saya tidak bisa baca itu? Dari Ante Lulu Adelia, basalam Om, basalam samsapa. Om Gito, mantap Om Kecap. Oke, Afni Ismail, gimana caranya ingin bergabung di komunitas YNCI? Sebentar akan dijawab oleh Ketua YNCI ya. Iya. Oke, kita lanjut nih, bicara soal lalu lintas. Nah, ini ada banyak fenomena kan di jalan nih. Nah, ini tidak lepas juga dari komunitas. Karena kalau terlihat ada beberapa kan namanya komunitas ini Iya. Pak Acok paling suka sekali kasih model ini motor kan, susah dikit bongkar apa semuanya kan. Nah, kita mulai dari lampu dulu. Iya. Nah, sebenarnya kalau di kendaraan kita tuh sampai di mana batasan kita untuk rasmin lampu ini? Tambah lampu ini Oke. dalam motor. Oke. Nah, itu gimana Pak? Saya jawab ya. Oke ya. Tentunya pemirsa ya, masyarakat Kabupaten Banggai ataupun rekan-rekan komunitas yang lagi menyimak, saya akan jawab pertanyaan dari Iya. Om Andi ya, Iya. sama Om Deddy juga nanti dijawab ya. Ya baik ya, pemirsa tentunya kami ya, khususnya kepolisian, Iya. tentunya di dalam beroperasi ya atau melaksanakan kegiatan di jalan, kami tentunya punya payung hukum ya. Payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Iya. Ya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Inilah yang menjadi payung hukum kami sehingga kami berani melakukan penindakan di jalan, termasuk pengendara yang masih ugal-ugalan ya, Benar, termasuk benar. tidak mentaati aturan. Jadi memang ini ada dasar hukumnya ya, Iya. bukan karena kakak pasnya tidak suka ini ya. Dapat lihat Dedi ini DP motor tik gaga ini, Iya. bikin tereng dia, tilang juga. Iya. Memang ada dasar hukum tadi Undang-Undang Iya. nomor berapa? 22 tahun 2009. Iya. Nah, tentunya di sini sesuai dengan pertanyaannya Om Andi tadi, ya masalah mungkin lampu-lampu ataupun Iya. Penambahan. penambahan lampu ya ataupun Iya. Variasi. Variasi khusus di Nah. lampu nih dulu nih. Iya. Oke ya, lampu tentunya di sini kami perlu menjelaskan bahwa pabrik itu kan sudah mengeluarkan kendaraan yang semuanya itu standar. Iya, benar, betul. SNI ya. Betul. Jadi Ya. tentunya kita berpatokan di situ. Nah, di sini kalau kita menambahkan itu tentunya itu sudah merubah. Ya kan? Iya. Sudah merubah yang aslinya menjadi variasi-variasi yang Betul. lain atau merubah bentuk. Nah, di sini tentunya kita melihat juga ya faktor pelanggarannya itu apakah bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan Ya. atau bagaimana, ya kan? Iya. Nah, seperti di sini ya biasa kita temukan mungkin ya masyarakat yang belum sadar tentang bagaimana tertib berlalu lintas. Kita lihat di jalan masih ada juga yang menggunakan kanal berbogar. Iya, Padahal, betul. kita kan sudah sama-sama ya Sudah termasuk disepakati bersama. komunitas motor. Iya. Nah, di sini Disepakati boleh pakai ya? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. jadi Disita, Cus, disita. jadi Om Andi mungkin dengan adanya komunitas motor ini salah satunya ini bisa membantu kami dalam hal ini satuan lalu lintas ya untuk melakukan sosialisasi kemudian termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini Iya. termasuk masyarakat yang terorganisir klub motor ya. Iya. Makanya kami di sini kami coba merekrut mengumpulkan para komunitas motor, mendata seberapa jauh atau banyak komunitas yang ada di sini. Ini adalah kesempatan kami untuk melakukan sosialisasi karena mereka ini adalah salah satu perpanjangan tangan dari kepolisian dalam hal ini Satlantas. Jadi kesimpulannya lampunya boleh tidak pasnya ini? Nah, kalau lampu berbicara masalah lampu Iya, iya, Sesuai tentunya kebutuhan. iya. Iya. Saya berikan contoh ya. Saya melihat sekarang ya
kendaraan-kendaraan yang keluar ya. Iya. Itu dari tahun 90-an sampai tahun 2000 berapa ya? 2015 lah ya. Kita melihat itu beda sekali. Produk yang 90-an sampai 2015 ya, antara itu dengan sampai sekarang, saya melihat itu ada perbedaan masalah lampu ya. Iya. Lampu sekarang ini saya lihat dia apa ya? Kayak Makin menurun sebenarnya. artinya lampu besar ya, lampu dome itu lampu besar itu kan warnanya apa namanya? Putih. Putih Ya, sekarang putih ya. banyak white ya. Itu sebenarnya buat saya ya, buat kami ini menjadi pertimbangan karena dengan menggunakan lampu seperti itu kalau saya melihat kita ketika berkendara itu agak silau. Benar. Iya, coba lihat sekarang. Memang agak Itu silau apa sih. namanya? Lampu apa namanya? Strobo. Bukan Lampu strobo. depan. Nggak, bukan sorot. Ini lampu apa yang kayak gini, yang putih itu kan sekarang ada namanya. LED. LED ya, LED itu. Iya, 100 Ya? saya. 100. Jadi itu lampu itu ya. Itu sebenarnya memang terang ya. Iya. Tapi ketika dia terjadi cuaca buruk, misalnya Betul. hujan, Ya. dia kurang pas itu. Dia kabur ya sebenarnya. Iya. Ya. Beda sekali dengan lampu-lampu yang keluaran kayak motor-motor yang kemarin itu. Betul. Yang agak Warnanya mungkin kuning. ya. Iya. Itu sangat jelas apalagi di cuaca buruk seperti hujan, kemudian apa namanya ini termasuk apa ya, kalau sudah agak Mendung. begitu apa itu lebih jelas ya. Oh, berarti sebenarnya Pak Cuk, lampu ini sebenarnya selama tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain sebenarnya tidak masalah ya. Tidak. Yang penting itu ya masalah penggunaan lampu strobo ya, itu jelas itu di dalam undang-undang itu tidak dibenarkan ya. Oh, khusus untuk lampu strobo itu tidak boleh memang. Nggak bisa. Oh, ya, Itu macam ambulans. betul. Iya. Jadi Benar. yang Kayak berhak pemadam ya lewat ya. ya, Jadi kan sudah itu kenapa rata-rata komunitas motor yang sering touring itu ada penambahan lampu, Iya. karena lampu yang standar itu tidak memenuhi kebutuhan sebenarnya. oh gitu ya. Sudah itu kenapa rata-rata Lampu strobo ini bukan? bukan strobo Bukan. sih, yang kan rata-rata banyak yang tambah lampu kuning kan. Iya, Betul. betul. Nah, jadi itu kebutuhan untuk hujan Oh, atau iya. mendung. Kan? Betul. Jadi itu alasan bukan sekedar buat mau gagah sebenarnya, tapi Iya. asas kebutuhan. Bela diri nih Pak Cuk dia. Jadi itu untuk keselamatan juga ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Tapi memang kalau biasa kan kalau saya pakai Nmax juga kan, Pak Cuk. Biasanya kalau perjalanan jauh, kalau malam plus hujan, Ya. itu jarak pandang dengan lampu standar, tinggal 1-2 meter itu. Pokoknya masuk dulu di lubang baru tahu ada lubang. Tapi intinya DP lampu standar memang kurang bagus. Iya, Iya, kurang memuaskan. terang. yang kendaraan sekarang. Iya. Oh gitu Dan ya. Yang- khusus NS memang kurang bagus lampu utama yang standar. Catat itu ini, kurang catat. bagus. Serius. Tidak. Jadi memang harus ada penambahan. Tidak, maksudnya kita bicarain kan fakta. Iya, betul sebagai pengguna kan. Kalau mau andalkan lampu itu saja pasti susah. Iya. Kalau untuk yang sering touring sih, Nanti pakai Oh, gitu pakai ya. lampu ini boleh nih, ini kalau 200 kalau watt. cuma ini. antar kelurahan tidak perlu kayak. Kalau cuma antar kelurahan tidak perlu. Iya ya. Nah, itu bicara lampu ini kalau Pak Cok. Ini sekarang kalau kita bicara klakson nih. Kan klakson ada banyak macam nih klakson yang sering digunakan. Ada klakson standar, ada Denso. Ya. Kita Keong. sebut merek ya. Keong. Keong. Ada lagi klakson yang gaya-gaya Patwal. iya, patwal. Oh, gitu Ya, ya. sebenarnya kalau sebagai anggota komunitas ini, anggota komunitas motor, itu sampai di mana dibolehkan untuk menggunakan jenis klakson tersebut? Iya, oke ya. Saya jawab. Mungkin ini masalah lampu lagi. Masih lampu. Ini Iya, makanya- kembali ke lampu dulu, belum kelar ini lampu berarti ini ya. memang masih anu ya. Masih banyak yang apa ya, yang bertanya ya. Betul. Jadi lampu ini mungkin ya kami juga tetap berpesan ya, apalagi kepada komunitas. Kalau digunakan ya ketika kita touring, ya, itu tentunya kami punya kebijakan. Iya. Ya kan? Betul, Kan ini betul. untuk keselamatan. Ya, betul. Nggak ada susahnya karena Ya. tentunya ketika kita berkendara kita utamakan itu adalah keselamatan. Iya, Ya, benar. toh, kalau selagi itu mungkin ya di luar dari aturan, Iya. kalau itu untuk keselamatan itu kami tidak menyuruh ataupun melarang, tapi itu kalau itu tujuannya untuk keselamatan kami rasa tidak apa-apa.
ya. Iya, iya. Nah, artinya lampu ini pun yang penting tidak mengganggu pengendara yang lain, ya kan? Betul. Kan begitu. Karena kami jelaskan di sini, pabrik itu, saya ulangi lagi, pabrik mengeluarkan kendaraan itu, baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih, itu saya rasa semua Sudah dengan sesuai standar ya. Sesuai standar. Sini. Nah, kalau dia tidak standar, pasti pabrik itu tidak bisa keluarkan. Iya. Benar. Iya kan? Betul, Saya betul. kasih contoh. Misalnya lampu sein, Iya. lampu weser. Kan lampu weser itu tentunya warna kuning kan? Kuning, betul, betul. Tapi ketika dimiliki oleh seseorang, Diganti lah ya. dirubah lagi. Jadi- Padahal kuning itu kan hati-hati. Catat itu ya yang kuat Ya. ganti-ganti lampu sein ini ya. Nggak bisa. Itu kalau lampu lain, misalnya lampu sein itu kita ganti dengan lampu lain, Iya. artinya warna lain, itu sudah Iya. menyalahi aturan. Ini Betul. yang kami harus Betul. tindak. Oh, betul. Itu Karena- karena tidak berkaitan dengan keselamatan ya. Iya. Ya Iya, namanya iya, kalau lampu kuning itu kan digunakan ya Heeh. pada saat kita akan merubah arah, termasuk kita dalam pelaksanaan konvoi ataupun iring-iringan jenazah ataupun dalam keadaan darurat. Iya. Artinya lampu hasar kan warna kuning itu menyala dua-dua hasar ya. Iya. Ini hasar. Iya. Nah, ini yang banyak masyarakat belum paham. Lampu hasar itu ketika kita nyalakan dua yang kuning menyala, Iya. itu ketika kita misalnya melakukan pawai. Oke. Atau Terus iring-iringan, pawai ya atau iring-iringan. Iya. Termasuk misalnya kita melakukan perubahan arah. Pasti warna kuning kan? Iya. Merubah arah kita gunakan weser. Warna kuning, hati-hati. Supaya di belakang atau dari depan itu bisa melihat, kita harus hati-hati karena pengendara yang ada di depan kita ini tentunya sudah memberitahukan, memberi isyarat akan melakukan perubahan arah. Iya. Nah, itu masalah lampu ya, Iya. ketika kita merubah arah. Jadi sebenarnya pokoknya yang ganti warna sein ini merah, kuning, hijau di langit yang biru ya. Saya punya kuning. Kalau Saya baru beli baru Iya. lagi tadi kuning memang. Betul ya. Iya. Saya punya kan itu lampu sein itu kan Pak Eco, dia putih kalau senyala. Tapi Iya. kalau pas sein kuning saya punya. Oh iya. Aman berarti Nggak itu ya. apa-apa. Aman ya. Siap. Tidak, Iya. itu lampu senjanya. Yang kuning itu buat Oh, iya, saya betul. pakai kuning. Betul. Variasi juga Iya. rata-rata begitu, Pak. Iya, iya, betul ya. Oh, berarti ada yang disinggung. Iya, ini. so itu lagi. Iya. Nanti tolong catat ini semua anggota member YNC ini yang DP lampu warna lain-lain. Hampir ada tragedi Bintaro ya. Apa? Ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Oke. Ini pertanyaan dari Om Edo, YNCI. Mau tanya soal knalpot brong sama Kakak Pasya. Tidak apa-apa pakai knalpot brong kalau posisi touring. Nah, ini posisi touring ini. Siapa namanya tadi Edo? Om Edo. Ini anggota Ada. YNCI ini. Oke ya. Om Edo. Tilang jadi Om. Berarti ada anunya di sini ya. Ada dari ketua di sini. Ada ketua ya. Iya. Iya, jadi Om Edo mungkin ya kami tetap harus koordinasi, artinya dari komunitas motor tetap koordinasi ke satuan lalu lintas. Dalam Iya. arti kalau itu misalnya digunakan untuk touring, tapi ini bukan kami menyuruh ya. Iya. Yang namanya kalian mengganti berarti itu tidak sesuai lagi. Ya Iya. kan? Betul. Nah, di sini tentunya ada kebijakan dari kami. Tapi ketika kalian gunakan itu untuk misalnya melakukan aktivitas sehari-hari kota. atau di dalam kota, pasti kami akan tindak. Oh, berarti ini sebenarnya kalau dalam satu perayaan, contoh kayak kegiatan apa skuter kemarin, kegiatan Vespa. Iya. Kan ini kegiatan Vespa kemarin, rame itu kan. Oh, dalam momen event begitu ada izin dan lain-lain, itu sebenarnya tidak apa-apa. Kalau untuk memberikan izin, ya, artinya memberikan peluang kepada pengendara itu kami tidak pernah ya. Oke. Kami tidak pernah bilang silakan pakai ketika ada Betul. kegiatan, tapi Betul. kami berbicara masalah aturan. Iya. Ya. Aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan Ditaati. untuk dilanggar ya. Benar. Ketika kalian mengganti, otomatis kalian sudah salah. Nah, Iya, di sini pastikan betul. walaupun bagaimana kami juga sebagai manusia biasa, tentunya tiada henti-hentinya selalu mengingatkan dan terus berkoordinasi memberikan edukasi kepada masyarakat
masalah penggunaan knalpot. Iya, jadi intinya teman-teman tetap pakai knalpot standar ya, Iya. supaya jangan bikin galau kakak Pasya Jadi ya. apa? Untuk pertanyaannya Om Edo itu, Iya. knalpot itu bisa dipakai asal cuma touring saja. Selesai touring balik di sini harus diganti lagi dengan yang standar. Nah, iya. Itu bukan dari kakak Pasya yang saya bilang tadi. Tidak boleh. Kalau touring boleh kayaknya. Tidak kakak pasti kasih lolos di sini nanti diampan yang tilang. Ada pertanyaan lagi nih dari Om Dendi Saputra Pario. Ini kayaknya Om tahu ini ya. Kemarin saya lihat di Oke, podcast juga di oke. YouTube ya. Apa? Kalau knalpot brong atau bogar dilarang, kenapa tidak dirazia saja di tokonya sama seperti miras? Oh, gitu. Ayo Jo Om, terus sampai tokonya. Aduh, Om Dandi ya? Iya, Om Dandi ya? iya. Om Dandi ya? di grup lagi. Luar biasa ini pertanyaan ini. Sama antar kita dapat dia. Kita mau cek ya. Kita mau cek di knalpot. Di situ dia. Jadi ada Pak dulu di situ di secret ya. Iya. Di secretnya. Itu gimana? Kenapa Pak Cok kalau memang dilarang tidak tokonya sekalian ditutup memang? Oh gitu. Ya, jadi tentunya masalah knalpot lagi. Balik lagi Iya, ya. knalpot lagi. Masalah penjual ya, perlu kami tegaskan di sini. Dengarkan baik-baik bahwa yang menjual ya tentunya toko, Iya. kami tentunya di sini secara apa ya? Undang-undang, tentunya undang-undang lalu lintas ya. Kami tidak bisa menyita. Kami tidak bisa menyita karena di dalam undang-undang nomor 22 itu tidak ada kewenangan kami untuk menyita ataupun mengambil knalpot yang dijual oleh toko. Betul, Ya. betul. Kami di sini tentunya hanya bisa menindak ketika pengendara itu menggunakan di jalan, karena itu yang Iya. kami lakukan penindakan atau tilang itu tentunya masalah bunyi ataupun tidak laiknya knalpot yang digunakan. Itu adalah dasar kami menahan atau memberikan tindakan Padahal? tilang. Itu yang menjadi kekuatan hukum kami. Jadi kalau yang menjual Iya. kami tidak bisa. Tidak bisa ditindaki Iya. ya. Padahal keren juga Pak Cok kalau kakak Pasya semua bongkar toko kan nih, mana knalpot ini Tapi tutup ada ini. yang jual itu dulu. Ya, jadi Tidak ada yang jadi gini ya, Om Andi, Om Deddy. Jadi di sini tentunya upaya kami ke depan, kami akan koordinasi ya dengan instansi terkait, dalam hal ini mungkin Dinas Perdagangan. Oh iya. betul. Nah, di sini kalau masalah knalpot ini memang sangat meresahkan masyarakat ya, karena kita bisa dilihat sendiri, apalagi tengah malam ataupun lewat di lorong ya, lorong Iya. atau gang-gang yang Betul, kecil, betul. ini sangat mengganggu ya. Ini Di yang sini kami- saja cukup jauh. Kalau ada yang pakai knalpot bogar, kedengaran Iya. sekali. Iya. Jadi kecuali kami lakukan koordinasi dengan perdagangan, kemudian bisa ya dibuat perdanya untuk pelarangan penjualan itu bisa. Oh iya, kecuali ada perdanya ya. Iya, Karena perda. knalpot bogar bukan barang terlarang sih sebenarnya Iya. ya. Kecuali ada Karena dia perdanya bisa ya. penggunaan kayak buat road race kan Ya, bisa kalau dipakai. road race itu nggak bisa, nggak apa-apa. Iya. Ya Iya. kan digunakan di arena. Nah, jadi itu Betul. Dia kan di arena ya, kan. itu salah satu alasan kenapa tidak dilarang dorong bajual. Oh, iya iya iya. Baru ini yang pakai knalpot bogar ini harapannya dia pembalap ya. Untuk road race. Cita-cita. Cita-cita yang belum kesampaian ya. Mudah-mudahan segera Dicek lagi, tercapai. dicek barangkali ada yang Betul. bertanya. Iya, Ini So puas. ini ada dari belum ada ini, belum muncul ini orang guys. Bertanya ini belum muncul ini. Ada Om Gito. Siapa yang bicara tidak nampak? Ada banyak ini. Ada 1 2 3 4 5 6, pokoknya banyak ini. Makasih penjelasan Kakak Pasya. Batal berarti pakai knalpotnya Om Wakit. Om Wakit punya. Padahal boleh pakai saja. Di sini lolos Ampana Dola. Om ini bocoran nih Om. Dola saja memang Om. Nah, kalau untuk apa tadi? Klakson. Nah, klakson lagi ya. Yang pasti masalah klakson ini ya. Klakson itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Ya kan? Saya tanya dulu. Jangan saya ditanya terus. Saya tanya dulu. Iya, iya, Om iya. Deddy. Ya, Sebenarnya klakson itu apa? salah jawab ini. Penanda. Oh, penanda. Ya? Penanda apa? Ah, Kode. penanda. Kode cinta ini. Ya. Sinyal. Iya, Betul, sinyal, betul. Sinyal kepada siapa ini? 02? So bilang masuk di Boleh situ. di pause dulu. Om Deddy sinyal kepada Berarti Iya. memberi sinyal sebenarnya ya. Iya. Tidak kadang ini klakson juga
kadang kita gunakan untuk touring kan? Iya, betul. Iya. Karena touring itu kan kecepatan biasa di atas rata-rata. Hmm. Jadi dari jarak jauh kalau pakai klakson standar Iya. kan susah untuk memberikan sinyal Iya, kalau iya, kita iya, mau lewat, iya. kan? Betul ya. Jadi harus pakai klakson yang besar memang. Kalau dari Pak Cus, dari segi aturan sebenarnya untuk lalu lintas seperti apa untuk penggunaan klakson? Klakson yang di luar nih, standar. Iya, di luar standar. Oke ya. Tapi bukan klakson patwal ini, hanya bunyi lebih besar daripada iya. standar. Iya. Keong. Ya, Iya. keong. Oke ya. Di sini mungkin kalau kita melihat ya, knalpot apa namanya? Klakson. Ya. Knalpot lah. Klakson di sini ya. Kenapa setiap kendaraan itu ada klakson? Itu seperti yang dikatakan Om Deddy tadi, tentunya itu untuk memberikan sinyal Iya, atau iya. memberitahukan kepada pengendara, ya kan, supaya kelihatan misalnya, ya kan, ada kendaraan di depan kita berikan sinyal, kita klakson, Iya. supaya di depan itu tahu. Tahu kalau ada kita di belakang nih ya. Atau Iya. ingin mendahului. Jadi kan? kalau masalah tadi yang apa namanya, klakson yang dipakai untuk Pada saat touring touring itu tidak apa-apa, ya. Artinya kami tidak menyuruh ya. tidak dianjurkan Ya, sebenarnya. tidak dianjurkan, kami tidak menyuruh, tapi yang pasti ketika rekan-rekan komunitas ya, motoris menggunakan pada saat touring itu kita tidak menyuruh, tapi boleh ya. Sama Kami tidak dengan- menyuruh ya. Ya. Sama dengan kayak penggunaan lampu tambahan. Oh, Iya, berat. kan? Tapi kalau pakai dalam kota memang tidak boleh memang ya. Tidak boleh ya, karena itu bisa bunyi ya. Kita aja misalnya naik roda 4 ya. Iya. Kita putar musik melebihi apa namanya, kapasitas, artinya lebih besar lagi, Iya. itu bisa ditilang. Kami bisa tilang karena itu sangat atau Mengganggu, bisa ya. mengganggu konsentrasi Pengguna Betul, jalan raya. pengendara yang lain. Betul. Bisa mengganggu. Musik yang keras itu bisa mengganggu. Pasti ketika misalnya ada apa, Ada yang orang mau nggak lewati kedengaran, dia asik-asik dengar lagu ya. asik dengar lagu, tentunya ini bisa kami tindak berupa tilang ya, itu supaya pengendara itu bisa betul-betul tahu seperti apa aturan ketika berkendara itu ya. Oke. Jadi kita teman-teman sudah bahas dari tadi lampu kan, terus knalpot. Kita juga sudah bahas terakhir mengenai itu klakson. Klakson. Iya. Klakson. Kalau dari Pak Cok melihat fenomena yang ada di Look ya, khususnya di komunitas, paling banyak pelanggarannya di sisi mana? Oke ya, baik. Tentunya kalau kita melihat dari segi pelanggaran ya, kami melihat ya, masyarakat itu sebenarnya kalau masalah aturan, masyarakat itu tahu. Ah, Kenapa saya katakan tahu? Karena saya kasih contoh. Misalnya orang di jalan lagi naik motor, iya, lantas tidak menggunakan helm. iya betul. Kita tahan, dia bilang cuma di situ. Iya kan? Cuman dekat aja. Itu alasan. Padahal So bilang pasti sekali ini alasan. iya. Kami itu tahu alasan-alasan pengendara itu, ya. Cuman dekat, padahal itu untuk keselamatannya dia. Benar, Nah, betul. di sini tentunya masih kurangnya ya pemahaman masyarakat tentang budaya tertib berlalu lintas. Nah, dengan budaya ini makanya kami pun dari Satuan Lalu Lintas ya, baik itu secara berskala nasional, kami terus digenjot ini masalah bagaimana caranya untuk menekan tingginya fatalitas terjadinya kecelakaan. Nah, tentunya dengan upaya-upaya kami membuat slogan-slogan lalu lintas yang tentunya ini mengajak kepada pengendara untuk menjadi pelopor keselamatan Betul. dalam berlalu lintas. Karena di sini ya kita melihat ya dari data yang ada ya. Jadi Om Deddy serius sekali tim di sana. Nah, kalau kita melihat ya Om Andi, Iya. itu ya data secara Secara seluruh nasional, dunia ya, secara global Ini dunia ya. Iya. Nah, ini bukan cuma nasional. Kalau nasional itu cuma di Indonesia. Indonesia. Nah, itu kalau kita melihat data, itu dalam 1 jam aja itu manusia yang mati akibat kecelakaan itu 2-3 orang Dalam dalam 1 jam. 1 jam. Nah, kali aja 3 kali 12.
Ini berapa? 3 kali 12 berapa Om Deddy? 36. 36. Lulus dia matematika ya. Saya memang DPR. Berarti 12 jam itu Iya. 36. Kalau 24 jam? 72. Nah, Woi. kalah Apa yang dikali 72 ini? 36 disuruh kali 2. Oh, 36 kali 2. Oh iya. Jadi dalam 1 kali 24 jam. Itu. Iya. Dikali lagi. Oh, kali lagi. 2 kali Kali 30. berapa? 30 berapa? Wah. Sejuta itu belum. Jadi 200. Jadi dengan 216. dengan berjatuhnya Iya. korban kecelakaan ya, ini kematian akibat kecelakaan ini berada di peringkat ketiga. Di peringkat ketiga dari kematian-kematian yang lain. Oh, dari begitu banyak angka kematian ya. Iya. Makanya nomor 1 Covid kayaknya Iya. ya. Jadi di sini tentunya masih ada ya yang menyimak. Saya perlu tegaskan ya di dalam skala ataupun grafik itu dari apa namanya kematian-kematian ini ya, kalau kita melihat itu Iya. yang paling banyak itu ya sebanyak 61% itu akibat dari manusia atau human error. Lebih kelalaian orang ya, kelalaian manusia ya. Ini mengacu kepada manusia. 61% itu kepada manusia atau pengendara, ya. Kemudian 9% ini adalah kendaraan. Nah, itu termasuk roda 2, roda 4, ya. Kemudian yang 31 ya. 31% sisanya 31% itu adalah lingkungan ataupun alam, seperti jalan, karena longsor iya. kayak gitu ya, Apalagi sementara suasana pengendara. seperti saat ini ya. Suasana saat ini apalagi curah hujan cukup tinggi. Betul. Tentunya pasti itu salah satu yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan jalan licin. Betul, benar, Sehingga benar. di sini perlu kami himbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati, kurangi kecepatan. Ya, begitu banyak baliho ataupun brosur, slogan yang kami buat untuk melakukan sosialisasi. Hanya kepada untuk masyarakat. mengingatkan nih. Iya. Betul, betul. Nah, kalau dari Dedi sendiri, Om Dedi nih, kan ini kakak Pak ini Pak Acok sudah banyak bicara tentang lalu lintas. Sebenarnya kalau di YNCI ada tidak soal tertib lalu lintas di member, nah, itu atau yang masuk komunitas terserah kamu, kamu saja, kamu pakai motor apa bebas mau bongkar dan lain-lain. Nah, kalau di YNCI sendiri bagaimana? Oh, cukup sekian. Kayaknya jelas sudah ya, banyak. Pasti dia jawaban bagus ini. Gimana Om Kecap? Jadi begini, kita sebagai komunitas motor yang bermitra dengan satuan lalu lintas, pasti kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku Iya. untuk kendaraan bermotor. Jadi untuk masuk YNCI itu, ini salah satu syarat kan? Iya. Untuk masuk YNCI itu dia harus punya SIM dan STNK. Iya, untuk betul. motor. Jadi tidak bisa motor bodong. Oh, Dan gitu tidak ya. bisa tidak punya SIM. Oh, gitu Jadi ya. saya jamin 100% anggota YNCI itu punya SIM. Boy. Tapi betul itu Pak Jo. Kalau masuk SIM oke. menjadi hal persyaratan. pertama untuk Wajib. jadi dapat NRA. Dengan STNK. Gitu. STNK terserah namanya siapa, yang Iya. penting motor punya itu. Nama mantan juga boleh ya. Biar namanya mantan boleh. Yang penting kecuali pajak. Iya. Pajak masalahnya kan berjalan. Iya. Jadi kalau ada yang menunggak itu saya tak jamin. Jadi kan di awal berarti teman-teman YNCI diperiksa ini SIM sama STNK-nya. Nah, itu wajib. Jadi syarat masuk di awal nih. Setelah Jadi- itu Ya, ada tidak evaluasi soal Iya. kelengkapan kendaraan dan lain-lain Itu. kayak seperti yang Pak Jo itu ada sampaikan. seperti bogar. Intinya motor harus standar. Iya, Walaupun ada variasi, tapi yang standar-standar wajib itu harus tetap ada. Kalau betul. tidak kan kita di NCI akan memberikan sanksi kepada member-member yang mulai nakal dengan variasi Betul. motornya. Gitu ya. Kayak torong pernah ada Pak Jo, torong Oke. member ini. Tapi ini so insap. Jadi bahas member yang so Iya. insap kan tiap apa ya. Torong ada Pak Jo, dia bawa motor dari hanga-hanga sampai ke rumah sakit, pakai helm. Oh, gitu ya. Ada Pak Jo. Tapi so insaf sekarang. So insap dia. Iya, pas masuk itu, baru mau masuk. Iya. Jadi hampir semua kita menegur dia. Helm pakai. So bilang dia helm Iya, pakai. begitu Saya ya. bilang, dia tak biasa dia pakai helm, dia bilang, dia rambut tiup-tiup angin. Cuma sekarang alhamdulillah sejak masuk di NCI dapat NRA sudah pakai helm. Ada banyak kayaknya di NCI yang begitu-begitu ya. Tidak. Tidak banyak ya. Tidak.
INC itu tata lalu lintas semua. Iya, iya, iya. Karena kan Iya. sering diajak giat bersama. Betul, betul. Kan kalau Pak Aco jarang-jarang panggil, mulai-mulai. Iya, selama masih Di ada pinggir kakak lagi, Pasya kan? di situ ya. Aman. Tapi ada pertanyaan lagi nih. Oh, ada pertanyaan, kita baca lagi. Pokoknya buat kakak Pasya terus. Ini ada dari Om Gito dulu, ini saya bacakan ya. Keren, kayaknya ini harus menjadi anggota rutin setiap chapter dengan pihak kepolisian. Ini Om Gito ini di Banggai Laut. INCI Banggai Laut. Iya. Wakil ketua ya. Wakil ketua. Ini lagi Om Dendi, ini masuk lagi dia. Kalau alasan untuk road race, mengapa tidak dibuatkan surat resmi untuk peserta yang memang akan ikut kegiatan tersebut? Karena bisa jadi semua pembeli akan beralasan, nanti soal persoalan pembeli nanti kita urus ya kayaknya. Om Dendi lagi ya. Ini ada dari Om Wawan. Nah, ini jauh ini. Bagaimana yang biasa di jalan ada pengawalan ambulans, apa dibolehkan? Oh gitu ya. Ya, kita biasa ada fenomena gitu kan, ada pengawalan ambulans dan lain-lain. Itu sebenarnya gimana dia, Pak Jo? Yang untuk apa ini? Yang pengawalan ini dari komunitas. Dari komunitas. Oh, dari komunitas kan? Dari komunitas. Bebas. Iya. Oh, dari bebas. Oh, bebas. Personal. Oh bebas ya. Personal. Iya, untuk pengawalan. Personal. Iya. Iya, jadi mungkin ya tentunya ini masalah, kembali lagi masalah pengawalan ya. Iya. Itu kalau di dalam ya undang-undang ya. Itu sebenarnya untuk mobil jenazah itu ya, di dalam pasal 135 ya ayat 1 disebutkan bahwa kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana ya. Betul. Tentunya di sini ambulans itu sudah salah satu kendaraan yang prioritas atau memiliki hak utama, ya kan? Karena apalagi membawa pasien yang lagi gawat, tentunya ini diberikan ruang ya. Iya. Dalam arti pengendara itu harus paham ketika ada bunyi sirene ataupun lampu rotator, itu tentunya kita harus minggir atau mengambil lajur sebelah kiri dan memberikan jalan kepada yang diberikan prioritas. Nah, apalagi saya melihat ya masih ada ya pengawalan, Ya ada namanya. yang melakukan pengawalan di sini. Kami tentunya di NCI itu. iya. Nah, Bukan. yang jelas pasti kami terus melakukan sosialisasi, Melakukan himbauan gitu iya, ya, Mas, memberikan ya. himbauan, edukasi kepada orang-orang tertentu yang melakukan pengawalan ini. Karena itu melakukan pengawalan di depan ambulans itu, mereka itu tidak ada payung hukumnya, tidak ada yang melindungi mereka, karena bila terjadi kecelakaan itu akan ditanggung atau resiko yang Masing-masing. bersangkutan atau masing-masing yang melakukan pengawalan. Padahal kita tahu bersama bahwa ambulans itu sudah punya hak atau diberikan prioritas. Oh, jadi memang sebenarnya tidak ada izin, maksudnya secara resmi begitu ya, maksudnya. Nah, ya. Tidak, memang tidak ada izin dan Memang dilarang, ya. inisiatif ya mungkin ya. Kecuali Itu walaupun polisi. ya walaupun sukarelawan, tapi sukarelawan juga tentunya harus memperhatikan masalah keselamatan, safety-nya ya. Jadi Iya. kita harus mengutamakan keselamatan. Karena kalau dia melakukan pengawalan, apa sudah betul? Nah, kalau tidak betul itu jangan dilakukan, ya, karena itu bisa ataupun sangat melanggar aturan lalu lintas. Ya. Bagi dia berbahaya juga ya. Membahayakan diri sendiri. Iya, itu. membahayakan diri Nah, sendiri. Kalau terjadi kecelakaan, dia mau menuntut itu nggak ada dasarnya apa, ya kan? Iya, betul. Kami pun pasti tetap berkoordinasi dengan jasa raja tentang terjadi kecelakaan. Jadi intinya kalau soal ambulans ini sebenarnya masyarakat memang harus menyadari kalau ambulans ini prioritas. nih ya. Prioritas. Apalagi sekarang yang bawa-bawa ambulans biasanya di temannya di sebelah itu sering balive. Rata-rata ambulans, balive orang kan. Oh gitu ya. Pro posting, rame lagi ini Yang mobil di plat sebelahnya sopir ini. sebelahnya sopir kan. Oh, iya. Dia posting, dia bilang ini menghalangi ambulans, ini rame viral lah, dihujat lah ini yang menghalangi. Yang penting jangan sopir ya. Sopir Jangan live ya. Jangan sopir yang berlive ya. Karena itu Kadang memang ada pengguna jalan yang tidak mengerti. ya, Betul. itu. Kurangnya kesadaran. Ya. Benar. Makanya sekarang itu biasa ambulans itu rata-rata bawa kamera memang atau bawa dashcam. Memang harus begitu. Karena kalau Iya. ke masyarakat kan agak susah diatur memang. Setelah itu dia viralkan. Iya. Viral lah kan. Jadi, Kayak gitu. jadi memang harus termasuk sopir juga ini tentunya harus profesional ya. Iya. Harus profesional. Kira-kira misalnya, Iya. iya kan?
Kemarin itu kami sudah lakukan koordinasi ya dengan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini tentunya kami akan kumpulkan sopir-sopir ya. Iya. Sopir termasuk yang ambulans yang ada di kecamatan ataupun dalam kota Lung itu kita kumpulkan, kemudian kita lakukan sosialisasi. Jadi diedukasi juga nih. Iya, tetap. Karena mereka itu kan sopir. Iya. Mereka itu manusia biasa juga. Betul, Nah, betul. Di sini tujuan kami tentunya harus memberitahukan, misalnya, ya kan, kita kasih contoh, misalnya mereka membawa pasien, ya kan, pasien itu kalau cuman artinya yang tidak mungkin, artinya yang, Coba batuk ini, batuk yang cuman ya. batuk masa mau melawan arus, ya kan? Ya tentunya kalau cuma lawan kalau cuma batuk saja kan masa mau dibawa lari kemudian kita begitu kecepatan tinggi, ya kan? Kalau orang Betul. yang memang sudah gawat, ya misalnya mungkin itu misalnya kecelakaan, ya Betul. itu baru itu ambulans itu dia punya prioritas. Iya. Jadi dia mengambil jalan ya, jalan yang itu mungkin satu arah, dia melawan arah bisa, tapi melihat posisi, Betul. melihat posisi pasien, Iya. apakah Situasi ini pasien, situasi sudah gawat betul atau bagaimana? Benar. Nah, di sini kan ada lampu, ada rotator, ada sirene. Nah ini yang digunakan untuk melawan arus. Jadi kita juga pengendara harus tentunya minggir, enggak apa-apa ya. Betul. Karena ini yang dibawa ini Karena kalau dia tabrak, orang tuh bisa menuntut. nyawa. Benar. Iya, karena orang menghalangi jalan. Selama yang dibawa ini pasien gawat ya. Ya. Kalau cuma batuk kayaknya. Kayaknya ada kan yang kemarin Kalau pas. muntah darah ya. Iya. Oh iya. Kemarin kan pas ada yang viral itu kan di jalan-jalan yang pas jalan padat kan, ambulans kesenyalan sirene pas ditilang Pak, dalamnya ternyata orang mau piknik Pak. Iya, ini juga ya. Ada tragedi begitu di Indonesia. Ada bos. Itulah yang biasa yang dilakukan sopir-sopir ya. Tentunya ini Itu makanya harus diedukasi juga ya. Diberikan edukasi, nggak apa-apa. Iya. Kita harus kumpulkan juga karena tetap mungkin dengan membawa kendaraan itu mereka manfaatkan. Iya. Padahal itu tidak sesuai dengan peruntukan. Iya. Tapi teman-teman kita tetap harus berpikir positif ya. Jangan sampai mobil ambulans Iya. dia masih tahan dulu. Saya periksa dulu besok gawatnya. Ya, itu pernah ada juga kejadian, Pak. Iya. Ditahan anggota polisi, Padahal diperiksa isinya. Iya. Tapi memang pasien gawat. ya itu makanya yang penting bukan masyarakat. Mungkin Om Deddy bercerita agak merapat ke ini. Iya, tidak pada ingat. Banyak pertanyaan buat Pak. Oh, ada banyak lagi Iya, pertanyaan. nggak apa-apa. Kita baca lagi pertanyaan. Ini kan kebetulan edukasi. Jadi yang Iya. tidak ditahu Betul. atau yang bikin Iya. kita ragu-ragu harus ditanya. Ditanya. Betul. Karena kebetulan orangnya langsung yang jawab. Kan? Iya, makanya kita undang Kakak Pasya ya. Kan Supaya sangat berguna bagi masyarakat. betul. Terima kasih. Supaya nanti ini yang bertanya-tanya kalau Pak Cok tilang, saya pernah bilang di podcast, kamu ada bertanya. Tidak ada alasan apapun. Tilang saja dia. Cuma- Pertanyaan kedua dari Zulfikar Mustafa. Oh, pertanyaan pertama ini. Pertama sudah jawab. Oh, pertanyaan sudah ya. Pertama sudah jawab, Pengguna Zulfikar. patwal sirene saat touring apakah bisa digunakan? Sudah tadi ya. Sudah. Pertanyaan kedua untuk formasi touring konvoi baik dalam kota maupun luar kota, apakah ada aturan yang mengatur atau sejenisnya agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain? Oh iya. Ini pada saat dalam kota konvoi atau touring ya dalam kota ini. Iya. Iya, kalau konvoi ya. Iya. Oke, saya jawab siapa namanya itu? Zulfikar Mustafa. Ayo. Ini kayaknya Oke, anggota ya. YNC, iya. Oh, sekretaris sih? Dia anggota Sabandar. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Anggota Syawandar. Pak Zulfikar ya. Iya. Iya. Kalau misalnya komunitas motor ini. Iya, komunitas Ya, motor. Tetap ketika melakukan touring ataupun konvoi di dalam kota, tetap lakukan koordinasi dengan pihak lalu lintas. Iya. Kemudian lalu lintas pasti akan melakukan pengawalan, ya kan? Nah ini untuk terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Nah sebelum touring pasti kami khususnya satuan lalu lintas dari rekan-rekan operasional tetap menganjurkan misalnya, ya kan, melihat kondisi peserta kalau begitu banyak tentunya kita gunakan rekayasa. Rekayasa itu seperti mengambil lajur sebelah kiri, kemudian tidak lebih dari 2
susun, ya kan? Iya. Artinya Oh, ke ambil kanan. lajur sebelah Sebelah kiri. kiri tidak lebih dari 2 susun ya. Iya, jadi Oke. Yang ke sudah sebelah. biasa YNCI bikin. Iya iya benar. Jadi Jadi, tidak boleh 3 ya nggak atau boleh. sesuka-suka hati Nggak ya. boleh. Itu karena itu pengguna jalan lain itu punya hak-hak juga. Iya. Jadi kita tetap harus mematuhi aturan dalam arti ketika kita touring, kita konvoi ke dalam kota, tetap harus melakukan koordinasi dengan pihak satuan lalu lintas yang terdekat Di atau kepolisian. daerah setempat ya. Iya, tetap harus karena ini yang saya sampaikan tadi untuk kelancaran lalu lintas. Iya, jadi gitu Om Zulfikar ya, Om Fikar ya. Kalau mau touring atau mau apa tuh konvoy harus berkoordinasi dengan Satlantas Polres Iya. terdekat ya. Kalau di Luk berarti di Polres Banggai. Dan itu tadi ada aturannya 2 jalur ya. Iya, Jalur bukan- kiri ya. Iya, lajur. Jalur Mengambil lajur sebelah Kiri. sebelah kiri, kemudian kita lihat aja banyaknya Iya. peserta, apakah kita mengambil walaupun lajur kiri, Iya. tapi 2 susun ke samping ya. Oke. Tidak lebih dari Dua unit. Nah itu kalau pada saat saya pernah lihat itu kalau tidak salah itu sudah cukup lama terkait konvoy motor moge kayaknya akhirnya ditahan oleh Pihak. ya yang itu pengguna jalannya pakai sepeda motor karena lampu merah melewati lampu merah. Iya. Sebenarnya kalau untuk konvoy atau ya kayak gitu sebenarnya boleh tidak melanggar lampu merah. Oh iya. Artinya ini Lampu. dalam posisi pengawalan. Iya dalam konvoy ini Dalam konvoy, ya tentunya gini, ya kan melihat juga, toh panjangnya peserta. Iya. Tapi ketika pihak kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas, ya, ketika mendapatkan apil ya lampu merah, Iya. pas kita posisi di lampu merah, kemudian lampu merah menyala, tetap kita harus berhenti sebentar. Nggak bisa lanjut, Pak. Oke. Nggak bisa lanjut. Jadi tidak boleh ya, Iya. tetap harus berhenti Nggak ya. bisa nggak bisa kita lanjut, tetap menunggu pengawalan. Ya kan? Oke. Kita budayakan tertib berlalu lintas. Nah, di sini traffic light ya, traffic light lampu merah. Itu dia misalnya berfungsi selama 1 kali 12 jam atau 24 jam. Nah, traffic light ini ketika ada polisi yang melakukan pengaturan di situ, maka traffic light ini dia tidak akan berfungsi. Oh gitu Iya. ya. Dia tidak akan berfungsi karena traffic light atau rambu-rambu lalu lintas ataupun marka jalan itu sama dengan penggantinya polisi. Iya kan? Iya, betul, Nah, betul. Kita lihat ya, rambu-rambu lalu lintas itu ya, kalau kita definisikan. Rambu-rambu lalu lintas itu adalah salah satu kelengkapan jalan yang berbentuk lambang, huruf, angka, atau kalimat, dan perpaduan yang berfungsi sebagai larangan, peringatan, perintah, dan petunjuk. Kayaknya saya pernah dengar ini di Pocil ini. jadi seperti itu ya. Jadi supaya masyarakat juga paham ya. Misalnya, Iya. ya kan, kalau kita melihat rambu-rambu ya, kalau kita apa namanya melihat dalam jenis rambu-rambu lalu lintas ini ada 6 ya, 6 pengelompokan rambu, ya kan? 6 pengelompokan rambu. Ada 6 pengelompokan rambu. Yang pertama larangan, peringatan, perintah, petunjuk, ya, perintah, petunjuk. Oke. Perintah, petunjuk, kemudian yang 2 ini adalah rambu tambahan dengan sementara. Ya kan? Pasti kaget kan? Iya. Yang rambu tambahan seperti apa? Yang rambu sementara itu seperti apa? Ya kan? Iya. Jadi itu 6, ulangi, 6 ya, 6 Iya. pengelompokan rambu. Yang pertama rambu larangan, Iya. yang kedua peringatan, yang ketiga perintah, petunjuk. Perintah, petunjuk. 4. petunjuk. Jadi yang 2 lagi ini ada rambu tambahan, kemudian rambu Sementara. sementara. Rambu sementara itu saya kasih contoh. Iya. Misalnya ada masyarakat yang bermohon. Di jalur itu, di jalur jalan itu ada kegiatan misalnya dilangsungkan Tahlilan contoh kayak gitu. tahlilan, ya kan, doa syukuran, Iya. ataupun kegiatan pernikahan yang lain. Tentunya masyarakat. Nah, ini pas ini ya, Iya. melalui podcast Betul. hari ini supaya masyarakat itu tahu ya,
Om Andi, Om Deddy, sampaikan juga Siapa ke tahu Om masyarakat. Deddy mau nikah kan? Nah, Om Deddy mau nikah yang keberapa? Supaya dia punya tua. Nah, jadi supaya kata Andi ya, supaya masyarakat itu tahu, setiap melakukan penutupan jalan, ya tolong Ya. masyarakat tetap lakukan koordinasi dengan pihak satuan lalu lintas, ya kan? Karena ketika Anda akan menutup jalan, tentunya harus ada prioritas jalan yang lain. Betul. Jangan menyusahkan pengendara yang lain. Nah, kalau misalnya satu jalur itu, cuman misalnya jalan itu saja yang dipakai, tentunya kita tidak bisa menutup satu badan jalan. Iya. Harus menggunakan setengah. Contoh-contoh jalan yang di dekat jembatan Kelapa II. Oh iya. Itu kan satu-satunya jalur tuh. tidak punya Satu. akses lain. Itu tidak ada. Tidak ada akses Dipakai di situ. Habis deh. Kita nggak ada jalan. Nanti siapa tahu Om Andi, Om Deddy besok-besok jadi bisa dibuat jalan di atas lagi. Oh iya. Ya, Ah, ya, iya, ya, iya. ya. Jadi apa dulu ini Baco? Jadi intinya kan biasa ada orang buat hajatan buat pesta. Iya. Kan? Jadi tutup jalannya harus Iya. hubungi Satlantas. Intinya Kan? harus tetap Biar koordinasi kan? Nanti Oke teman-teman, kita break sejenak dulu. Ya. Sambil teman-teman minum dulu, disilahkan ini apa Om Deddy punya sehabisnya. Kita break sejenak 30 detik lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita kembali lagi di Live Sigma Podcast. Dan tadi kita sudah sampai di pembahasan yang cukup luas ya. Dari mulai pembahasan knalpot dan lain-lain dan beberapa masalah yang sering kita hadapi di jalan. Terakhir kita bahas soal konvoy. Itu ya, tentang yang prioritas-prioritas. Teman-teman perlu tahu tadi Pak Haji juga sampaikan ketika teman-teman menggunakan konvoy dapat lampu merah, semua harus berhenti ya. Iya. Tidak boleh lurus-lurus ya. Oke, ada pertanyaan ini dari Alan Febriansyah Larama, Pak Polisi. Ditanya Dedi. Oh, bukan ya? Saya polisi pertama. Oh, Pak Polisi mau tanya. Saya pakai knalpot di motor NMAX 150cc. Kalau menurut saya suaranya adem dan tidak terlalu bising. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? Atau mungkin ada standar nilai suara knalpot berdasarkan spek dan cc motor tersebut? Mohon penjelasannya. Oh iya. Oke, ya. Siapa namanya tadi? Alan. Om Alan. Ya? Oke. Om Deddy, coba saya lihat. Ya. Jawaban Anda saya tunggu dulu. Ya, ini kakak ini. Saya Ini kan jawab saya teman kan? polisi. Iya, iya. Iya. Jadi Betul, ini, betul. ini Om Deddy ini salah satu pelopor juga. Pelopor Iya. nasional. Dijawab dulu barangkali nanti saya. Oh, nanti Pak Aceh Kasih yang pas. tambahkan ya. Oke. Iya. Jadi kalau masalah knalpot setahu saya, intinya ketika kita mengganti yang standar dengan ke yang tidak standar, Iya. itu berarti melanggar. Berarti Intinya seperti yang gitu. disampaikan Pak Aco dari awal ya. Iya. Kalau selama teman-teman mengubah yang sesuatu yang memang sudah Iya. ada Yang dari pabrik, dari pabrik, itu sebenarnya sudah melanggar Sudah sudah melanggar ketentuan sebenarnya ya. Iya, nanti tinggal bicara soal aspek-aspek yang lain, mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain, Iya. pengguna jalan lain, kan? terus kalau masalah knalpot ini, cuma satu alasan kenapa orang ganti knalpot Iya, makan puji. supaya tidak mengantuk Oh, saya kalau kira- di jalan. Ada juga. Hanya itu alasannya cuma satu. Saya kira makan puji Tidak ada tidak. alasan lain. Hanya itu satu. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Oh gitu. Iya, 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 Iya. iya. Ini saya baru tahu juga itu kalau yang itu Supaya ya. kalau touring jauh-jauh Mm-mm. tidak mengantuk. Oh, ya, enak juga gas-gasan. Jadi ada seni tersendiri ya. Oh, Ya, om, ya, om ya. percaya? Tidak. Saya kemarin di jalan di sendirian Pak di hutan Bising, motor knalpot bising. antara Sulawesi. Iya. Motor apa? Tidak di sini. Heeh. Jadi karena dapat dengar suara. tengah Oh. hutan. Jadi berarti suara itu bagus juga ya. Iya. Iya. Membantu ubah hilangkan suara-suara. Oh gitu. Oh, ya. Suara-suara aneh yang Suara-suara lain, aneh. kan? Iya. Betul, betul. Perasaan om pakai intercom kalau jalan-jalan ini ya. Tidak, memang di Indonesia ini ketika itu dilarang, jangan tanyakan DP alasan. Pasti Oh, ada gitu. jawaban. Oh gitu. Oh, ya. gitu ya. Alasannya Ya. berarti ada. Ya, Iya. selalu ada alasan. Iya, pokoknya tilang saja, Pak. Ini ada dari YNCI, dari Mulis. YNCI look banggai keren. Woi. Sudah tahu. Saya mau ada sebenarnya Ah, pertanyaan ah, tentang silahkan. apa sih, ya kan? Ya, mau tanya apa? Tunggu dulu. Ya. Saya jawab dulu tadi. Oh, belum iya, iya. Oh, selesai. iya, belum. Iya, Pak Cak Oh, belum lanjut. selesai. Lanjut. Ah, gimana? Biar Mengenai Biar jelas. masyarakat itu tahu. iya, Ya, mengenai jadi, knalpot nih. Saya tegaskan lagi ya. Yang namanya kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 Iya. bahkan lebih. Ketika dia mengganti ya, dia mengganti knalpot pasti itu tidak sesuai lagi. Iya. Benar kan? Iya. Tidak sesuai lagi dengan bawaan. Iya. Berarti itu tidak standar. Iya. Ya kan? Nah, kenapa dikatakan knalpot brong atau bogar? Tentunya ini sangat mengganggu. Itu tentu masalah kebisingan. Bunyi. Iya Iya. kan? Iya. Nah, kalau dia mengganti, itu kami akan pasti tindak. Dalam arti dia menggunakan knalpot brong atau bogar. Ya? Iya. Karena ini sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Kayaknya memang harus ada kelas spesial teman-teman di NCI dengan Pak Aco ini untuk membahas soal semua aturan-aturan lalu lintas ya. Iya. Jangan sampai Boleh, anak, boleh. Ih, jangan sampai anak NCI paling banyak tertilang kan? Tidak, tidak aman. Aman ya, aman ya. Selama Oi. ini aman ya. Terong punya ada tatip, divisi tatip. Ah, iya. Ih, luar biasa. Itu dia punya penilangan dalam satu hari Pak Aco tidak ada ya. Bucin sekali masalahnya ya. Ada dia di sini ada yang ini. Ada tadi Om Deddy tadi sudah dijawab Pak Aco, berarti memang selama teman-teman sudah mengganggu yang mengganti yang standar, maka itu bisa ditindak. Bisa ditindak, Hai. diberikan sanksi ya. Cukup mungkin Alan ya. Dari Deddy mungkin ada yang mau ditanya ke Pak Aco Oke, untuk sebelum kita iya. close. Ada pertanyaan saya tentang sepeda listrik. Oh iya Oh, betul. iya. Kan itu lagi viral. Lagi rame. Ya, memang banyak Betul. yang pakai itu cuma di
halaman kan. Ya, biasa di Tetapi, shopping ya, kan. ada beberapa yang sudah di jalan umum. Oh, ada. Ya. Ini contoh pakai dari sini sampai di Batui gitu ya. Jauh sekali kan. Lobet, Pak. Jadi itu kira-kira bagaimana, Pak, dalam dia menggunakan jalan umum? Iya, betul. Di Masalah penggunaan jalan umum. sepeda listrik ini. Sepeda di jalan listrik. umum. Oke ya. Iya. Oke, saya jawab ya Om Deddy. Jadi kita kembali lagi kepada tentunya dasar hukum kami undang-undang. Ya, Ya. cocok. Nah, karena kalau kita melihat di medsos, di media elektronik ataupun media-media yang lain ya, sekarang ini lagi marak-marak ya masalah sepeda listrik. Nah, di sini kalau kita melihat mungkin di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya. Di sini dalam pasal 47 ya ayat 4 itu tentunya sepeda motor ya, kalau saya tidak salah ya. Saya nanti kembali lagi saya baca, Ya. saya Iya. Lakukan dalami kajian betul-betul lagi ya. karena ini masalah kendaraan sepeda listrik ini sudah menggunakan jalan yang Jalan melibatkan jalan umum yang melibatkan banyak orang, ya Ya. kan? Tentunya di sini tetap harus ya kita kategorikan mungkin sepeda listrik itu sama dengan sepeda motor. Dalam arti di sini mungkin yang menggerakkan ini kan manusia, kemudian Iya. dia sudah menggunakan jalan umum, ya, fasilitas umum. Nah, tentunya kita harus memperhatikan lagi tentang keselamatan. Nah, sementara ini masalah dia punya pelarangan ataupun kita akan mungkin berikan sanksi berupa tilang, itu untuk sementara kita kaji ya. Masih dikaji Masih ya, dikaji, terus dikaji. Ya. Dikaji kembali kira-kira pasnya itu apa. Kalau Iya. kita memberikan sanksi, apakah dia akan sama dengan pengendara yang lain, kita berikan tindakan berupa tilang atau bagaimana. Nanti itu kita mungkin akan melihat ke depan seperti apa pimpinan mungkin dari Polri ataupun petinggi-petinggi kita mengambil Kebijakan terkait ini ya. masalah terkait dengan penggunaan sepeda listrik. Ya. Intinya Oke, untuk teman-teman pengguna sepeda listrik tetap semaksimal mungkin menaati aturan yang Ya. ada ya, karena menggunakan jalan umum jalan tadi ya. umum tentunya jangan sampai ke Betul sana betul, lah, ya kan? benar. Karena di jalan umum itu banyak kendaraan, apalagi setiap tahun ini, waduh, Oh luar biasa. iya. Kendaraan. Jadi sebaiknya tetap di dalam shopping ya, kalau yang yang di shopping ya. Halaman. Iya, dalam halaman ya. Ya. Iya, tahu setelah Om jauh-jauh. Iwan barangkali biasa yang naik Iya, sepeda apalagi bawa itu sepeda listrik pergi ikut Anif di Bone Bolango ya. Bisa Iya, sekali masuk. Muhammad. Oke, ini ada sambung dari pertanyaan tadi. Banyak sekali sampai pertanyaan. Semua dapat door prize, Oh, tenang. iya. Masih Nanti tetap jangan kenal lupa kok, anu, Pak. Pak. Iya, Sama kita. dengan Iya, Jangan nanti lupa di like ya. betul. Jadi teman-teman itu jangan lupa di like. Yang belum follow ini akun Ya. Sigma Podcast, follow dulu. Ya, Kita seperti juga itu. tadi kita live, sebenarnya ada banyak tempat kita live di halaman Kabupaten Banggai. Kemarin izin ke Bapak Bupati untuk live di Kabupaten Banggai. Siap. Dan alhamdulillah beliau support. Oh ya, silahkan boleh selama masih baca cerita tentang hal-hal yang positif. Iya. Kayak Boleh, gitu. boleh. Nanti kita coba. Iya, ini ada pertanyaan closing dari saya nih. Ini kalau saya ingat saya itu Juni 2 tahun ini. Itu dari Kakor Lantas Polri. Dari Irjen Pol Dr. Andus Firman Santia Abudi, MSI. Betul ya? Kakor Lantas, Oh, iya. siap. Ini kemarin beliau menyampaikan menghimbau agar masyarakat pengendara motor tak menggunakan sendal jepit. Ya, beliau menegaskan kecelakaan kerap terjadi saat pengendara kendaraan bermotor melakukan perjalanan dekat yang dilakukan rutin sehari-hari. Kan biasa ibu-ibu jawab, cuma dekat begitu. Iya, Padahal alasan. sebenarnya banyak kecelakaan terjadi pada saat, karena ibu-ibu beralasan, masa aku cuma ke pasar pakai sepatu. Nah, sebenarnya itu Pak Cok kan langsung rame itu waktu tentang sendal jepit. Sebenarnya dipakai sendal jepit ini ditilang atau tidak atau kayak gitu. Oke. Gimana Pak Cok? Oke, siap. Terima kasih ya. Jadi saya jawab masalah ini kembali lagi sendal jepit ya. Iya, sandal Jadi Om jepit. Iwan Untung teman- sapunya sandal sati jepit Pak Cok. Iya, jadi ya. Jadi untuk sementara untuk memberikan sanksi berupa tilang itu belum ada. Untuk pengendara yang menggunakan sandal jepit ya, tidak ada. Itu Polda Metro ya. Iya. Itu hanya melakukan sosialisasi, menghimbau tentunya kepada masyarakat atau pengendara khusus roda 2 ya. Karena ini kalau berbicara masalah safety, ini tentunya
ketika berkendara itu penting sekali. Ini benar, berbicara masalah benar. keselamatan. Karena mungkin ya kalau kita melihat dengan menggunakan sandal jepit misalnya, Iya. kita terjatuh, kemudian kaki kita itu tidak ada pengalas ya ataupun apa, itu bisa fatal sekali. Tak cukur. Nah, Tercabut kuku, Pak. maksudnya Aduh, kalau kita pakai sepatu ya, Iya. tentunya fatalitas apa namanya? Risiko kecelakaan lebih kecil. Bukan risiko Risiko kecelakaan dari apa namanya ini nih luka dan lain-lain ya, gitu ya. itu bisa mengurangi ya Iya. mengurangi fatalitas terjadinya apa namanya masalah apa namanya misalnya kita jatuh kita luka itu Iya. bisa mengurangi. Mengurangi Nah, akibatnya. Itu jadi Iya. tidak ada penindakan ya biar masyarakat tahu belum ada sampai sekarang. Iya. Mungkin Polda Metro dan akan turun untuk melakukan sosialisasi terkait masalah penggunaan sandal jepit. Jadi tidak ada. Jadi itu himbauan itu Iya, ya. himbauan Pak. aja. Jadi Wih, so gugup. kalau di look masih boleh pakai, Ses. So gugup sama mama-mama kan? Masih pakai sandal jepit, asal jangan sandal jepitnya orang. Butuh Iya. iya. Itu. Lu bilang sholat Jumat pakai sepatu. Pakai sepatu. Iya, jadi memang itu cuma Lucu, himbauan ya. Himbauan agar kita sebagai pengendara kendaraan bermotor supaya bisa lebih safety gitu ya. Iya, tapi jangan juga touring pakai sandal ya. Tidak masuk akal, kan? Iya, kalau Tidak yang touring. begitu, Ses. Ya, tidak ada yang begitu ya. Aman kalau YNCI ya. Kalau yang jadi aman. Iya. Mitra. Iya. Kalau terakhirin dari Pak Aco, apa harapan Pak Aco ke teman-teman komunitas motor nih? Khususnya yang ada di Luk Banggai dan lebih spesial ke teman-teman di YNCI. Om Deddy ya. Iya kan ini Om Deddy YNCI. dulu, Om Deddy. Om Deddy dulu Iya. nanti saya. Oh ya siap-siap. Saya harapan masih dikasih kebijakan. Ah, Ses. iya, iya. Ya kan? Ini ada Seperti pertanyaan kayak tadi. Pembuatan SIM, Iya, difasilitasi. Pak Aco ada program SIM ya gratis kan? semua. Ah, dia tanya. Siapa yang tanya? Ada tanya itu ini siapa nih? Atau kalau karena anak YNC itu pasti semua Iya. punya SIM, Betul, minimal betul. untuk perpanjangan, Iya. kan? Iya. Karena kalau kita semua anggota pasti punya. Tapi tadi kan Om Deddy sempat bilang ada program yang akan dikerjasamakan dengan. Oh iya. Nah, Nanti itu sosialisasi seperti ini kan? Iya. Kalau ini kan pasti hanya penonton yang lihat. betul. Sementara ini yang banyak yang agak kurang pengetahuan tentang berlalu lintas ini anak sekolah rata-rata. Betul, pelajar ya. Anak SMA. Jadi Oke. saya rasa orang perlu sosialisasi. Oh, maksudnya Iya, YNCI mau Gandeng. Partner. kolaborasi nih ya? Ya. Oh iya. Iya, jadi Kamu udah apa lagi anak SMA? ini Om Deddy. Sosialisasi Ada maksudnya, Pak. ini. Iya, maksudnya ini sama. Sosialisasi maksudnya. Alhamdulillah. Sosialisasi anak Yang lalu harus- lintas. yang- Tidak, kalau begitu mahasiswa saja. Oh iya. yang halus-halus toh. Iya. Ya, jadi tidak apa-apa. Ke Masuk. depan kita melihat ya, boleh komunitas motor silakan kita bergandengan dengan Satlantas tentunya yang tadi yang Om siapa? Mandi sampaikan tadi ya. Kemarin kita operasi patuh, kita gandeng anak sekolah Iya. termasuk komunitas motor, kemudian toko pemuda ada. Iya. Nah, di sini operasi patuh ya kemarin ini di sini temanya kalau tidak salah apa namanya? Temanya apa ya kemarin? Tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Itu. Tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Sehingga karena kenapa? Tentunya melalui sekolah-sekolah kami lakukan terus sosialisasi Iya. ya, mengajak kepada siswa-siswi Mm-mm. ketika bepergian berangkat dari rumah ke sekolah tentunya kalau bisa bagaimana cara aman. Iya. Nah. Pak Aco, ini saya mau bertanya ini secara pribadi nih ya, secara pribadi ini di luar sebagai Pak Aco sebagai Satlantas nih ya. Oke. Kan biasanya kan Pak Aco paling banyak kenalan ini kalau di Luk, teman-teman komunitas lah dan semuanya. Dan mungkin ada satu momen di mana Pak Aco pada saat melakukan penindakan begitu, pas yang ditilang ini orang yang memang dekat, orang yang Pak Aco tahu ini kan dia ini diharap seharusnya dia jadi pelopor dan Iya, lain-lain. iya. Ya sebenarnya Pak Aco kalau lihat yang begitu dapat teman-teman yang kenapa dia malah yang melanggar gitu. Bagaimana perasaannya Pak Aco ketika ketemu teman-teman yang kayak gini nih? Oh gitu ya. Iya, tetap yang namanya kita berbicara aturan tetap kita berikan Harus ditindak. Harus ditindak. Pasti tidak. Ya? Tapi Kan- kecewa tidak Pak Aco pas dapat kayak begitu? Nggak apa-apa kan, tilang itu kan cuman apa ya? Apa namanya?
pelanggarannya itu yang ditindak. Oh. Kan nggak susah itu. Iya, Nah iya, masyarakat ini saya melihat ketika kena tilang itu galaunya luar biasa. iya. Iya, betul, betul. Iya kan? Baru ditahan 1 hari kendaraannya sudah galau, cari mungkin bantuan, Iya, kan? iya, iya. Kiri kanan sana Betul, sini. betul. Padahal nggak apa-apa, masyarakat itu sebenarnya nggak perlu gaduh, nggak perlu apa. Ketika satuan lalu lintas melakukan operasi, baik itu operasi rutin ataupun operasi-operasi lain, ya nggak apa-apa. Itu Iya. tujuan kami itu adalah untuk menekan ini, Mm. menekan tingginya angka kecelakaan, ya kan? Ketika kita melakukan razia seperti itu untuk bisa ya mengurangi pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran lalu Iya, yang bisa lintas. menyebabkan terjadinya Kecelakaan. kecelakaan. Benar. Jadi nggak usah takut ya. Kita ditilang, nggak apa-apa. Yang diberikan sanksi itu kan pelanggaran yang kita lakukan. Misalnya Betul. tidak memiliki SIM, tentunya sebagai warga negara harus patuh ya dan taat terhadap. Tapi kalau secara pribadi Pak Acu, contoh nih Dedi nih yang melanggar nih Iya. kan, Pak Acu yang pas dapat, kecewa tidak Pak Acu? Saya kecewa lah. Masa komunitas motor sebagai masyarakat yang terorganisir yang kami rangkul selama ini Iya, melakukan pelanggaran, iya kan? iya, Pasti iya. kami tindak. Cuma biasa Betul. kan manusia itu tak terlepas dari hilaf. Iya, Bapak suka sisinya pilap ya, belum bikin. Ada pelurunya berarti. Oke, yang terakhir Pak Acu, tadi pertanyaan saya yang terakhir terkait harapannya Pak Acu sendiri sebagai kanit ya, terkait teman-teman komunitas motor khususnya yang ada di Kabupaten Banggai. Harapannya kayak gimana Iya. Pak Acu? Oke ya, mungkin harapan kami ya dari satuan lalu lintas ya, Iya, ataupun dari satuan lalu lintas Polres Banggai, kami ya mengajak kepada masyarakat terkhusus pengendara roda 2, roda 4 ataupun lebih ya. Di sini mari sama-sama ya di jalan kita jadikan keselamatan ini nomor 1 ya. Berbagai macam slogan sudah kami buat. Ini adalah bentuk ajakan-ajakan kami untuk bagaimana supaya menekan angka kecelakaan ya. iya, Karena dari bulan Januari sampai bulan berjalan ini saja sudah berapa korban kecelakaan yang itu mungkin mengakibatkan kematian ataupun luka berat ataupun luka ringan. iya, betul. Itu sudah banyak. Nah, tentunya dengan kejadian-kejadian seperti ini kita melihat ini didominasi oleh tentunya anak-anak yang masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Ya. Jadi orang tua, saya Iya. kembali lagi. Tentunya di sini saya harapkan perhatian orang tua terhadap anak-anaknya ya. Jadi pertimbangkan usia anak ketika kita memberikan izin berkendara. Pertimbangkan baik-baik ya, karena jangan sampai kita menyesal nantinya. Ya kan? Betul, penyesalan selalu berada di Di belakang. belakang nanti sudah terjadi kecelakaan, kemudian baru kita menyesal. Nah, hal-hal itulah yang mari kita sama-sama kita jaga, kita kepada masyarakat bagaimana supaya anak-anak kita ini kalau berangkat dari rumah ke sekolah tentunya bagaimana cara amannya. Tentunya harus kita antar, kemudian kita naik angkot ataupun mungkin dari pengendara lain kita orang tua mengantar, itu untuk keamanan. Karena kalau kita berikan kendaraan, Iya, tentunya ini akan lebih panjang lagi. Kalau Betul. bukan dia lewat sekolah, betul, betul. sampai. Iya, trompet tilang dulu tadi itu yang lewat dulu itu. Baru bicara masalah penalti dia sudah. Tahu betul ya. Dia Dia sengaja. Dia sengaja. sengaja. Dia tahu ada live ini. Nanti tolong periksa Ah, CCTV. kayaknya ada yang nonton tadi di sini nih yang bertanya-tanya kenapa pot kayaknya ini yang lewat ini. Nanti tolong periksa di CCTV. Oh, iya. Nanti. Kita cek Oke, lagi. cukup sekian Pak Acu. Terima kasih Boleh, banyak ya. ini. Ya. Pak Acu, terima kasih banyak juga Om Deddy. Terima kasih juga banyak untuk teman-teman yang sudah nonton. Insya Allah kita akan kembali lagi dengan pembahasan-pembahasan lain yang mungkin lebih seru lagi, lebih asik lagi. Dan kita juga butuh saran dan pendapat teman-teman. Kira-kira siapa saja narasumber yang bisa kita ajak bercerita gitu ya, Iya, tentang banyak hal positif. Khususnya isu-isu di Kabupaten Banggai ya. Cerita politiknya bagus ini ya. Oke, cukup sekian. Iya. Denny, makasih Om. Oke, Makasih, Om. siap. Saya Andi Angyo, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Iya. Sudah semati itu.